Setengah jam kemudian, Desta dan Lalisa tiba di Hotel Pesona. Di bawah arahan pelayan, keduanya tiba di sebuah ruang privat yang bernama Bunga Kupu. Rosimin, Linka dan Cepi sudah menunggu di dalam ruangan privat tersebut dan mereka semua membawa pacar. Sialan. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian datang sendirian? Mengapa kalian semua membawa pacar satu persatu? Desta tidak bisa menahan langsung mengeluh ketika melihat kondisi di dalam ruangan tersebut. Rosimin tersenyum canggung dan berkata, "Tidak berdaya, kakak iparmu mendengar bahwa Lalisa berada di sini, aku tidak bisa menghentikannya. Dia bersikeras ingin melihat penampilan aslinya. Sobat, tolong maafkan aku." Linka dan Cepi juga buru-buru mengangkat tangan, menunjukkan bahwa mereka juga dalam situasi yang sama. Desta menunjuk ketiga orang ini sambil tersenyum dan melewatkan masalah ini. Lagi pula semuanya adalah orang sendiri, Rosimin dan yang lainnya juga pernah melihat Lalisa di belakang panggung sebelumnya, dapat dianggap sudah saling mengenal. "Hai, halo semuanya, kita bertemu lagi." Lalisa melepaskan masker dan kacamata hitamnya, menyapa Rosimin dan yang lainnya sambil tersenyum. Semua orang yang berada di dalam ruang privat tersebut tertegun pada saat bertemu wujud asli dari artis internasional yang biasanya hanya bisa dilihat melalui TV. Walaupun mereka sudah pernah melihat Lalisa sebelumnya, bahkan juga pernah foto bersama, pada saat ini mereka masih terkejut dan gugup. "Idol, apakah aku boleh meminta tanda tanganmu?" Setelah menahan dalam waktu yang lama, Rosimin akhirnya mengeluarkan buku catatan dari sakunya dan berkata sambil tersenyum simpul. Desta menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kemudian melangkah maju untuk menepuk Rosimin. "Kak, apakah kamu bisa mengontrol sedikit? Tujuan Lalisa datang ke sini untuk membantu kita merencanakan pertunjukan, bukan untuk pertemuan para penggemar. Masih ingin minta tanda tangan, lalu apakah nanti ingin minta foto bersama, kemudian setelah selesai foto, aku langsung membawa Lalisa kembali ya?" Setelah mendengar ini, Rosimin tiba-tiba menyadarinya. Dia segera menyingkirkan buku kecil itu dan tersenyum malu. "Maaf, seketika aku tidak bisa mengendalikan diri, memalukan." Linka dan Cepi juga mengejek Rosimin, tetapi mereka diam-diam menyembunyikan buku yang mereka persiapkan di bawah meja. Sebaliknya, pacar ketiga pria ini tampak lebih tenang. Setelah kejutan singkat, mereka langsung mengundang Lalisa untuk duduk di antara mereka dan membahas beberapa hal tentang makeup dan perawatan kulit. Lalisa sangat mudah bergaul, tidak sombong karena dia adalah superstar internasional. Dia dengan ramah berbagi ilmu beberapa produk perawatan kulit yang biasanya dia gunakan kepada mereka. Desta melihat bahwa mereka mengobrol dengan sangat antusias, sehingga dia juga malu untuk mengganggu mereka, jadi dia hanya bisa memanggil pelayan untuk menyiapkan makanan terlebih dahulu. Lagi pula perencanaan pertunjukan akan dibahas setelah makan, sekarang biarkan mereka mengobrol dulu. "Oh ya, Desta." Rosimin yang di samping tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Desta. "Kemarin, Susana tiba-tiba menghubungiku dan bertanya apakah kita telah menyinggung seseorang. Pemimpin sekolah sangat tidak puas dengan kelas kita. Tidak hanya bertanya kepada kami mengapa masih belum mengeluarkan judul acara. Tetapi dalam perkataannya sepertinya tidak peduli acara apa yang akan kita tunjukkan, tidak akan lolos. Apa yang terjadi?" Desta mengerutkan kening, matanya menjadi kusam. Tidak terduga, Sakuya benar-benar mulai mengeluarkan kekuatannya. "Tidak apa-apa, serahkan saja kepadaku untuk menghadapinya." Desta meminum secangkir teh dan menyipitkan kedua matanya. Rosimin melihat bahwa Desta sangat yakin, sehingga dia juga mengabaikan masalah itu. Setelah semua hidangan lezat sudah diletakkan di atas meja, dia langsung menyuruh semua orang untuk mulai makan. Kota Yunhai terletak di persimpangan negara Samar bagian tengah dan tenggara. Makanan orang-orang di sini sangat pedas dan sangat enak.
Jika berada di perusahaan, Lalisa tidak akan pernah mengonsumsi makanan ini karena dia takut akan timbul jerawat setelah makan. Bagi mereka selaku selebritis, segala cacat pada wajah mungkin akan diperbesar oleh media dengan sengaja untuk menciptakan opini publik. Tetapi sekarang dia tidak berada di perusahaan dan berkumpul dengan beberapa orang yang dia kenal secara pribadi. Hal yang jarang bagi Lalisa untuk tidak perlu mengontrol diri. Dia mengambil sumpit dan makan sepuasnya. Sejenak kemudian, setumpuk tulang daging menumpuk di atas meja. Dia kepedasan hingga menghirup udara dingin, matanya berkaca-kaca. Ketika melihat penampilan Lalisa artis poluper yang menawan seperti ini, semua orang yang berada di dalam ruangan tertawa. Setelah makan dan minum, Desta meminta pelayan untuk membersihkan ruangan tersebut, merendam teh dan mulai mendiskusikan masalah perencanaan pertunjukan. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, meskipun kali ini telah mengundang Lalisa, dia juga tidak boleh menyuruh Lalisa menyanyi sendirian di atas panggung. Karena jika demikian akan dikatakan orang merupakan pertunjukan pribadi Lalisa dan akan menimbulkan banyak suara yang negatif. Misalnya, mengapa artis terkenal seperti Lalisa ini akan berpartisipasi dalam acara perayaan wisuda sebuah universitas kecil? Apakah di dalamnya melibatkan transaksi keuangan atau sejenisnya? Begitu terdapat topik seperti itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi Lalisa atas citra positif yang telah dia ciptakan sejak debutnya. Oleh karena itu, Lalisa berpartisipasi dalam pertunjukan kali ini merupakan karakteristik pertunjukan kelas mereka. Namun, peran Lalisa harus diremehkan dan diletakkan pada acara terakhir yang mengejutkan dan mengagetkan semua penonton. Pertunjukan utama tetap harus dilakukan oleh Desta dan yang lainnya. Setelah mendengarkan kata-kata Desta, semua orang mengangguk. Lalisa berpikir sejenak, kemudian berkata, "Karena acara ini merupakan perayaan wisuda universitas kalian, maka sebagian besar penonton pasti merupakan mahasiswa, jadi aku tidak merekomendasikan acara menyanyi dan menari. Alasan pertama adalah sudah pasti banyak pertunjukan seperti itu dan penonton cenderung merasa bosan. Terlalu banyak pertunjukan sejenis tarian dan nyanyian menyebabkan terjadi sebuah perbandingan. Membandingkan pakaian siapa lebih seksi dan tarian siapa lebih menarik, secara langsung sudah kehilangan makna sebenarnya dari menyanyi dan menari. Kedua, cowok-cowok sekamar kalian yang bertanggung jawab atas pertunjukan kali ini tidak mungkin menyuruh kalian semua menari di atas panggung dengan pakaian bikini. Jika kalian benar melakukan hal tersebut, aku khawatir para penonton akan pingsan." Ekspresi Cepi yang berada di samping langsung berubah, dia segera menundukkan kepalanya. Semua orang menatapnya dengan wajah terkejut, pandangan panik. "Sialan, anak ini sebenarnya mempunyai ide seperti itu?" Tanda seru. "Apakah kamu mempunyai saran yang bagus?" Desta menarik kembali pikirannya, menatap Lalisa. Lalisa merenung sejenak, kemudian berkata, "Desta, kamu coba berdiri dan biarkan aku melihat." Desta terkejut, tetapi dia juga berdiri dengan patuh. "Pergi jauh sedikit dan biarkan aku melihat garis-garis seluruh tubuhmu," lanjut Lalisa. Desta berjalan beberapa langkah menuju sudut. Dia menatap Lalisa dengan tatapan bingung, tidak mengetahui apa yang dipikirkan wanita ini. Apa hubungannya pertunjukan dengan melihat garis tubuhnya? "Aku sudah tahu pertunjukan apa yang harus ditampilkan." Tepat ketika Desta ingin bertanya dengan jelas, mata Lalisa langsung bersinar dan berkata dengan gembira, "Acara apa?" Semua orang segera bertanya. Lalisa mengerutkan bibir, menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang, aku ingin merahasiakannya 100%, sehingga baru bisa mengejutkan semuanya." "Tapi kalau begitu, apakah kita tidak perlu latihan dulu?" Rosimin menggaruk rambutnya dan berkata dengan ekspresi bingung. "Kalian tidak perlu latihan.
Lalisa berkata, sebuah pertunjukan yang baik tidak harus ramai. Aku sudah tahu siapa yang akan tampil di atas panggung. Kakak Rosimin dan Cepi, kali ini kalian menjadi penonton dengan tenang saja, hal ini serahkan saja kepadaku. Setelah mendengar, Rosimin dan Cepi akhirnya menghelakan nafas lega. Mereka tidak memiliki bakat untuk berakting dan mereka juga khawatir akan merusak dan mengacaukan sebuah pertunjukan. Sekarang Lalisa sudah berjanji bahwa masalah ini pasti tidak bermasalah, bagaimanapun mereka pasti percaya dengannya. Sebaliknya, Linka tampak putus asa dan berkata dengan cemberut. Lalisa, bagaimana dengan aku, apakah aku harus naik ke atas panggung? Lalisa tersenyum misterius dan berkata, tentu saja kamu memiliki tugas, tetapi kamu tidak perlu naik ke atas panggung, tenang saja. Baiklah kalau begitu. Linka menghela nafas lega dan menepuk dada dengan pelan. Pada saat ini, Desta mengerutkan kening, dia merasa bahwa segala sesuatu tidak sesederhana itu, jangan-jangan wanita ini ingin dia menyelesaikan sebuah pertunjukan sendirian. Jika demikian, dia benar-benar hanya bisa mengeluarkan suara serak. Selesai memikirkan hal tersebut, Lalisa berdiri dan berkata, Desta, aku membawamu pergi memilih pakaian. Kali ini kamu adalah tokoh utama, harus mengenakan pakaian yang bagus. Setelah mengatakan, Lalisa langsung memakai masker dan kacamata hitam, mengabaikan perjuangan Desta, langsung menyeretnya dan bergegas keluar, meninggalkan Rosimin dan yang lainnya duduk di sana dengan linglung. Dengan kata lain, karena aku juga mempunyai tugas, apakah aku juga harus berpakaian bagus? Pada saat ini, Linka menunjuk pada dirinya sendiri dan bertanya dengan ragu-ragu. Namun, semua orang mengabaikannya. Di sisi lain, Desta dan Lalisa langsung ke tempat parkir kemudian masuk ke dalam mobil. Dia menyalakan mesin dan bertanya, kemana kita pergi, pusat pembelanjaan di kota? Apakah kamu bodoh? Lalisa menatap Desta dengan marah, jika pergi ke pusat pembelanjaan di kota denganmu, aku akan dikenali oleh orang. Pada saat itu, semua berita utama surat kabar akan menulis tentang Lalisa membawa pria keluar untuk membeli pakaian. Pada saat itu, apakah kamu yang menjadi simpananku, atau sebaliknya? Lalu kemana kita pergi? Desta tertegun sejenak, lalu bersandar di kursi, berpenampilan seperti menyerahkan semuanya kepadanya. Jangan khawatir, sebelumnya aku pernah tampil di sini, manajer Lu pernah menawarinku sebuah toko pakaian pribadi. Pemilik toko itu adalah desainer kostum yang sangat hebat. Di tempatnya kebanyakan melayani selebritis seperti kami. Aku membawamu pergi ke sana, pasti dapat memilih pakaian yang cocok. Sambil berbicara, Lalisa mengeluarkan teleponnya untuk mencari lokasi dan menyerahkannya kepada Desta. Desta melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini sedikit akrab, sebenarnya lokasi tersebut terletak di lantai atas sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Tampaknya tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, masuk akal juga. Tidak ada paparazi yang akan percaya bahwa di tempat yang begitu jelas ada sebuah toko pakaian pribadi yang dibuka untuk melayani para selebriti. Dalam setengah jam perjalanan, Desta dan Lalisa akhirnya tiba di sini. Dia sudah menghubungi pemilik toko pakaian terlebih dahulu. Jadi di lantai bawah sudah ada yang menjemput. Melihat pinggang orang tersebut terdapat walkie-talkie dan mikrofon di telinganya, serta penampilannya tampak sangat cerdas, mampu mengamati dan menganalisis sesuatu dengan hati-hati. Tanpa sadar Desta memikirkan seluruh industri dan sepertinya dia tidak pernah melihat menyambutan pelanggan dengan cara begini. Nona Sen, benar-benar tidak terpikir kamu akan kembali ke China pada saat ini. Bos kami sudah menunggu di atas. Silakan naik, kata pelayan setelah membawa Desta dan Lalisa ke depan lift eksklusif lantai bawah dan mengesekkan kartu lift.
Lalisa mengerutkan bibirnya dan dengan sopan berterima kasih kepada orang tersebut, kemudian membawa Desta masuk ke dalam lift. Meskipun pelayan tersebut sangat penasaran dengan identitas Desta, dia juga mengetahui bahwa hal yang paling penting dalam pekerjaan mereka adalah menjaga mulut mereka sendiri. Jangan karena kesenangan seketika, kemudian membocorkan privasi selebriti tertentu, maka mereka pasti akan tersakiti oleh kekuatan di balik selebriti sampai mati. Dia mengingat dengan jelas bahwa sebelumnya ada seorang kolega yang tidak bisa mengendalikan tangan dan mulutnya. Dia tidak hanya diam-diam mengambil foto bersama seorang selebritis dan kekasihnya yang sedang pelukan, tetapi dia juga membocorkannya. Meskipun hal itu pada akhirnya menimbulkan sensasi. Tetapi tim di belakang selebriti tersebut pada waktu yang tepat mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah acara yang dengan sengaja diatur untuk mempromosikan film baru itu. Sehingga masalah ini lewat dan damai begitu saja. Tetapi rekannya ini langsung menghilang tanpa jejak, tidak ada yang mengetahui bagaimana dia menghilang, bahkan tidak boleh menyebutkan orang ini lagi. Seolah-olah dia tidak pernah ada sebelumnya. Memikirkan hal ini, pelayan tersebut gemetaran dan menggigil tanpa sadar, kemudian buru-buru memaksa dirinya untuk melupakan adegan yang baru saja dilihatnya. Siapakah Lalisa? Apakah Lalisa datang ke sini? Dia berada di luar negeri, bagaimana mungkin dia datang ke sini? Di sisi lain, Desta dan Lalisa sudah naik lift ke lantai atas gedung kantor. Saat pintu lift terbuka, aroma yang kuat berhembus ke wajah mereka. Lalisa, aku benar-benar sangat merindukanmu. Seiring dengan aroma semerbak, terdengar suara yang lembut. Desta belum sempat bereaksi apapun, langsung dipeluk oleh seorang wanita gemuk. Lalisa, sudah lama tidak jumpa, mengapa kamu menjadi lebih tinggi dan kulitmu menjadi buruk, keras dan kering? Apakah syuting film di luar negeri sangat menderita? Sehingga kamu tidak punya waktu untuk merawat dirimu sendiri. Wanita gemuk belum menyadari dia telah salah memeluk orang dan terus mengomel. Desta melirik Lalisa yang tercengang di sampingnya, mereka berdua tidak tahu harus berkata apa. Kak Ding, aku di sini. Pada saat ini, Lalisa baru mengatakan dengan pelan. Wanita gemuk itu terkejut sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertatapan dengan Desta. Ah! Dia berteriak dan mendorong Desta, kemudian melipatkan kedua tangannya di depan dada dan berkata dengan gugup, siapa kamu dan kenapa kamu berada di sini? Lalisa segera melangkah maju dan menjelaskan. Kak Ding, jangan cemas, aku yang membawa dia ke sini. Kali ini aku ingin merepotkan kamu untuk membantuku mendesain pakaian untuk dia. Setelah mendengar ini, wanita gemuk dengan sebutan Kak Ding tersebut justru semakin gugup bukan merasa lega. Dia buru-buru menarik Lalisa, berjalan ke samping dan berbisik, Lalisa, katakan pada kakak, apa hubungan kamu dengan lelaki ini, apakah dia merupakan pacarmu? Hais, mengapa kamu selalu membuat orang khawatir? Kamu sekarang dalam masa peningkatkan karir. Jika jatuh cinta pada saat ini akan memengaruhi perkembanganmu. Apakah kamu tidak bisa menahan sebentar lagi? Di dalam dunia ini, kodok berkaki 3 tidak dapat ditemukan dan kodok berkaki 2 ada di mana-mana. Kamu pacaran dengannya begitu cepat, apakah kamu telah mengetahui sifat dia? Bagaimana jika dia tidak layak kamu andalkan seumur hidup? Aku harus mengakui bahwa Kak Ding ini cukup menarik, penampilannya yang gugup dan khawatir tidak seperti sedang pura-pura, dia benar-benar sedang khawatir terhadap Lalisa. Tetapi setelah memikirkannya, mengapa dia harus memikirkan aku begitu buruk? Desta berdiri di samping dengan tak berdaya.